Halo pemirsa, senang sekali saya Valeska Raya bisa menemani Anda dalam program kabar terkini yang hadir di setiap hari mulai pukul 6.30 pagi, 12 siang, dan 7 malam. Selama 30 menit ke depan, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian ragam berita pilihan, diantaranya politik, peristiwa, ekonomi, sosial budaya, hingga kuliner. Berikut ini informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari Bantul, Yogyakarta. Terduga kasus pungutan liar program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Bantul oleh oknum Duko di Kandekan akhirnya angkat bicara. Dalam klarifikasinya, tertuduh mengklaim bahwa dirinya memiliki bukti-bukti yang menyanggah tuduhan tersebut. Pihaknya pun menantang seluruh perangkat desa di Kelurahan Bantul termasuk Pokmas untuk melakukan gelar perkara. Ada demo kemarin, saya sudah komunikasi. Adanya gitu udah komunikasi. Polemik dugaan pungli pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Bantul yang menyeret Dukuh Gandekan Danang Benowo Putro, pihak yang bersangkutan akhirnya angkat bicara. Dengan didampingi kuasa hukumnya dari Legalis Partner & Co, Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi Kabupaten Wates, pihak Dukuh menyampaikan klarifikasi di rumahnya sembari menunjukkan sejumlah bukti-bukti, berkas penerimaan dan pengeluaran uang dari warga yang mengikuti program PTSL. Danang mengklaim bahwa dirinya tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh warga. Pihaknya juga secara tegas menyanggah bahwa seluruh administrasi di bawah kepengurusan pihak Pokmas. Pihaknya juga menyayangkan hingga saat ini tidak ada penjelasan dari Pokmas terkait sisa uang kepengurusan PTSL yang nilainya mencapai 50 jutaan lebih. Dalam menyikapi kasus ini, Danang menilai ada kepentingan politik yang sengaja ingin melengsarkan dirinya dari jabatan Dukuh. Ini bisa dibandingkan dengan tulisan saya. Saya mohon untuk semua gelar perkara. Ini walaupun karena ini sudah meronjat semua ini, monggo pungli PTSL dan semua ini apa kami itu apa pembangunan atau apa monggo gelar-gelar semua, karena kalau mau pengen bersih kelurahan ya bersih semua, jangan cuma satu dibersihkan, hilangkan untuk mengundurkan diri, disangoni, pengakai pengarem-arem, terus kayak uang, apakah itu ada perdanya? Di perantara uang. Sementara itu, kuasa hukum dari Danang Benowo Putro mengklaim bahwa kliennya hanya menjadi perantara dalam pelaksanaan program PTSL selama ini. Pihaknya berharap untuk segera dilakukan gelar perkara agar kasus tersebut menjadi lebih terang. 150. Baik dari bidang hukum Bantul, Inspektorat Bantul, dan juga BPN dan kelurahan semua hadir bersama satu forum, kita gelar PTSL dari awal sampai akhir dengan Pokmas juga dari Gandekan atau mungkin kelurahan Bantul untuk digelar, dibongkar semua. Apakah benar Pak Duko menyelewengkan uang PTSL? Apakah benar Pak Duko menggunakan uang untuk kepentingan pribadi? Karena nanti akan ada alurnya pasti. Nah, harapannya Pokmas juga bisa bekerjasama dengan baik untuk membuka lembaran-lembaran semua bagaimana alur dari awal sampai akhir. Nah, dengan demikian insya Allah permasalahan yang mungkin diperkeruh dengan adanya bumbu-bumbu dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab akan lebih terorganisir, akan lebih tertata dengan baik. Insya Allah semua dengan adanya klarifikasi ini Pak Duko bisa menyelesaikan semua dengan baik pula. Seperti yang diberitakan sebelumnya, warga menuduh Dukun Gandekan telah melakukan pungli terkait program PTSL yang bergulir sejak tahun 2019 lalu, dengan 29 korban yang mengaku menjadi korban pungli oknum Dukuh tersebut. Warga juga sempat berdemo di Kelurahan Bantul terkait masalah tersebut dan memenuhi setiap sudut area kelurahan dengan bentangan poster dan coretan bertuliskan "Turunkan Dukuh Korup". Guna meredam situasi agar tidak semakin gaduh dan memanas, permintaan gelar perkara yang diajukan diharapkan mampu menciptakan kondisi yang lebih terang dan tenang. Dari Bantul, Yogyakarta, Joko Pramono, E-Channel TV melaporkan. Pemirsa, jurnalis Magelang Raya yang tergabung dalam Asosiasi Pewarta Pers Indonesia menggelar silaturahmi dan syawalan. Kegiatan ini diharapkan dapat selalu menjaga rasa dan menghormati orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnalis Magelang Raya yang tergabung dalam Asosiasi Pewarta Pers Indonesia APPI mengadakan kegiatan silaturahmi dan syawalan.
Kegiatan dilaksanakan di kediaman salah satu jurnalis di Dusun Gunung Saren Madusari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Acara silaturahmi dan syawalan ini berlangsung secara sederhana namun penuh makna. Belasan awak media yang sehari-hari bertugas di wilayah Magelang Raya hadir dalam acara ini. Menurut Narwan, Sekretaris DPD APPI Magelang Raya, sebagai wartawan harus saling kolaborasi dan bermitra dengan berbagai kalangan dengan cara yang baik. Wartawan harus memiliki 4 rasa, yakni rasa, rumangsa, rumangsani, dan ngemong rasa. Dengan selalu menjaga rasa dan menghormati orang lain, maka kita juga akan dihargai orang lain. Masing-masing kita, kalau kita berkolaborasi, kita saling asah, saling asih, saling asuh, saya kira kita akan nyaman-nyaman saja. Kalau masalah kesulitan mungkin kita bisa niru yang lain ya, tapi masalah untuk non-sewu di dalam sopan santun, tepos liro, kemudian di dalam unggah-ungguh ya. Orang Jawa itu paling bagus tuh masalah unggah-ungguh gitu. Karena apa, yang namanya wartawan butuh suatu berita, baik itu good news maupun bad news, tetap kita butuh. Sehingga kita semakin banyak bermitra, insya Allah profesi kita akan berjalan dengan baik, dan kita tidak menutup mata bahwa yang namanya wartawan itu ya butuh makani anak bojo, butuh nggo bensin dan sebagainya, itu tetap butuh. Namun kita dengan cara-cara yang cantik, cara-cara yang baik. Jangan sampai kita itu dititeni oleh banyak orang ya. Nek wong Jawa itu kan titen. Wah, ngeri kaya rene, wah kudu nyepak amplop. Jangan kita membuat opini seperti itu ya. Karena apa? Apakah yang namanya sebuah kesalahan itu ketika ditutup dengan uang itu terus selesai masalahnya? Tidak ya. Tapi kita itu lebih banyak bagaimana orang itu salah, kemudian selanjutnya tidak salah lagi, memperbaiki itu loh. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat kesalahan, tapi orang yang tahu dan menyadari kesalahannya kemudian memperbaikinya, itu ya orang yang baik. Dan wartawan itu adalah sosok mitra yang paling baik di bidang apapun. Kita mau diajak kerjasama untuk kebaikan itu di bidang apapun, insya Allah kita bisa ya. Tapi belum tentu orang yang serba bisa dikatakan pinter tuh bisa bermitra dengan orang lain, belum tentu ya. Jadi pesan saya, mari kita sebagai orang Jawa terutama ya, itu harus punya 4 rasa, 4 perkara ya. Rasa, rumangsa, rumangsani, ngomong rasa. Rasa, kabeh wong duwe rasa, rasa seneng, rasa tresna, empati, simpatik dan sebagainya. Rumangsa nek dhewe iki wartawan ya. Ya kudu menempake awake dhewe dadi wartawan. Rumangsa dhewe iki sih butuh ya sinau bareng-bareng ya. Kemudian rumangsani yang di amanahi, dipercaya ya, itu rumangsani ya. Kemudian yang keempat, ngomong rasa yang tidak semua orang itu memiliki. Ngomong rasa itu nempake awake dhewe, introspeksi ya, mawas diri. Aku nek dingeneke kepiye, ora gelem ya aku aja ngene. Nah gitu loh. Jadi ngomong rasa. Jadi ngomong rasa itu kita membuat rasa kita itu seperti rasa yang lawan bicara kita atau orang lain gitu. Kegiatan silaturahmi dan syawalan berjalan penuh kekeluargaan dan diakhiri dengan doa. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, Channel TV. Mas Diwan ini pinter di dalam bidangnya itu ya, tentunya akan mendukung profesinya sebagai seorang wartawan ya. Kegiatan prasetya alumni dan penutupan pendidikan siswa kelas 12 SMA Tarunamu Gunung Pring Muntilan berjalan hikmat. Upacara yang berlangsung di halaman kampus ini diawali dengan kirap Taruna Taruni. Berikut informasinya untuk Anda. Kegiatan prasetya alumni dan penutupan pendidikan siswa kelas 12 Angkatan 5 SMA Taruna Muhammadiyah SMA Tarunamu Gunung Pring Muntilan berjalan hikmat. Upacara yang berlangsung di halaman kampus SMA Tarunamu diawali kirap Taruna Taruni memasuki halaman upacara. Prasetya alumni Angkatan 5 ditandai dengan pengalungan samir kepada masing-masing Taruna Taruni oleh Kepala SMA Tarunamu, Dewi Ehwanto. Kemudian pembacaan sumpah prasetya alumni oleh lulusan terbaik Angkatan 5 Siska Istantia. Upacara diakhiri dengan pelemparan baret ke udara sebagai simbol kelulusan taruna.
Alhamdulillah pada tahun ini sudah meluluskan 25 peserta didik. Kemudian dari 25 peserta didik ini telah melaksanakan serangkaian kegiatan, program-program kegiatan yang ada di SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, terutama di kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar. Alhamdulillah telah sukses berjalan dengan baik, mulai dari kurikulum nasional, kemudian kurikulum kemuhammadiyahan, alhamdulillah menjadi satu satuan yang padu sehingga bisa mencetak kader pemimpin bangsa yang baik. Kemudian tidak lupa yang terpenting yaitu kami SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ada label Taruna, insya Allah kedisiplinan yang akan kita nomorsatukan sehingga kelak ketika menjadi pemimpin bangsa ini, taruna-taruni lulusan SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring bisa menjadi pemimpin bangsa Indonesia yang baik. Pada tahun ini sudah ada yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SMPP. Alhamdulillah setiap tahun meningkat. Jadi ini adalah membuktikan bahwa SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang sudah ada. Meskipun kami baru 8 tahun, insya Allah lulusan-lulusan kami sudah banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri, TNI Polri maupun sekolah kedinasan yang lainnya. Kesan saya selama di sini tuh sungguh disiplin, sangat menunjukkan bahwa kedisiplinan itu merupakan hal yang sangat penting. Dan di sini kita belajar untuk mandiri, bertanggung jawab dan menyelesaikan berbagai masalah dengan diri kita sendiri. Sistem pembelajarannya sendiri juga sangat bagus ya, menggabungkan 3 kurikulum, yaitu kurikulum keagamaan, ketarunaan, dan kurikulum pemerintah. Semoga SMA Taruna Muhammadiyah selalu sukses, selalu bertambah bagus, selalu memperbaiki diri setiap tahunnya, dan semoga siswanya semakin banyak. Terima kasih untuk segala pihak yang telah membimbing saya dan teman-teman saya sehingga kami dapat berada di titik ini dan sampai melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sudah diterima di perguruan tinggi? Saya sudah diterima di Universitas Diponegoro jurusan Psikologi. Upacara prasetya alumni dimeriahkan atraksi drum band Gita Nada Tarunamu di depan para tamu undangan. Acara dilanjutkan di Aula Tarunamu. Di sini para taruna-taruni diberi piagam penghargaan kelulusan dan pembekalan oleh Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF BNW Jawa Tengah, Bambang Sumarjoko. Pagelaran acara prasetya alumni makin haru ketika para taruna-taruni menghampiri orang tua masing-masing dan para ustadz-ustazah dengan menyematkan seuntai paket tanda terima kasih disertai saling berpelukan penuh kebahagiaan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, E-Channel TV. Keceriaan anak-anak mewarnai perayaan Misa Paskah di Gereja Santa Teresia Bongsari, Semarang, Jawa Tengah. Berbalut busana adat Jawa lurik, mereka mengikuti Misa Paskah anak yang dikemas penuh semangat, edukatif, dan menghibur. Seperti apa keceriaannya? Berikut ini informasinya. Beginilah suasana Paskah di Paroki Gereja Santa Teresia Bongsari, Semarang, Jawa Tengah. Dengan penuh semangat, anak-anak menari dan menyanyi lagu bertemakan Paskah, antara lain Laskar Kristus dan Bila Allah Ada di Dalamku. Gerak dan lagu ini membawa suasana misa menjadi lebih hidup dan menggembirakan. Menariknya, di tengah misa, Romo Thomas Suryo Awangga mengadakan kuis ringan seputar kisah Paskah. Anak-anak yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar langsung diberi hadiah telur Paskah sebagai simbol kehidupan baru dan sukacita. Perayaan Paskah untuk anak ini dimaksudkan agar sejak awal anak-anak mendapatkan pembinaan imannya di keluarga. Karena keluarga menjadi sekolah yang pertama dan utama bagi iman anak. Kami memang berharap anak-anak dari awal itu mengalami pembinaan imannya di keluarga. Keluarga sebagai sekolah yang pertama dan utama bagi iman anak. Harapan kami ke depan sesuai dengan tema tahun jubileum 2025 ini, Missionary of Hope, kami berharap anak-anak nantinya bisa menjadi misionaris-misionaris pengharapan. Di tengah situasi yang sulit,
mereka nantinya bisa menjadi lilin yang menyala di tengah kegelapan, tidak mengutuki atau merenungi kegelapan, tapi nyala lilin kecil di tengah kegelapan. Temanya kan aku ikut engkau Tuhan, jadi kita memilih lagu-lagu itu ya sesuai tema. Itu kita menyesuaikan tema gereja sih Kak. Usianya variatif, mulai dari 3 tahun sampai 11-12 tahun. Harapannya, anak-anak menjadi misionaris-misionaris pengharapan di tengah situasi yang sulit. Mereka nantinya jadi lilin di tengah kegelapan. Usai misa, pihak gereja memberikan hadiah berupa bingkisan menarik untuk anak-anak. Yofi Nugroho, Semarang, Jawa Tengah, e-Channel TV. Pemirsa, merayakan Paskah umat Kristen di Boyolali, Jawa Tengah, bagikan ribuan telur asin rebus kepada masyarakat. Selain telur dalam perayaan ini, jemaat gereja juga membagikan puluhan paket sembako yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menyambut perayaan Paskah tahun 2025, Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel, Boyolali, Jawa Tengah, membagikan kurang lebihnya 4.000 butir telur asin untuk dibagikan kepada masyarakat pada Minggu pagi. Ribuan butir telur Paskah dirangkai menjadi sebuah gunungan dan diangkut menggunakan mobil pickup. Para kaum muda Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Boyolali berkeliling di kawasan kota Boyolali untuk membagikan telur Paskah kepada masyarakat. Pembagian telur Paskah menyita perhatian masyarakat dan pengguna jalan, sehingga mereka mendekat ke mobil untuk mendapatkan telur Paskah ini. Tidak hanya di jalan raya saja, pembagian telur juga masuk di daerah perkampungan. Warga mengaku senang karena mendapatkan telur Paskah dari para kaum muda gereja ini. Ibu dapat apa ini, Bu? Dapat telur sama Paskah. Telur Paskah. Oke, seneng Bu dapat telur, Bu. Senang. Oke. Ini mau buat apa nanti, Bu, telurnya, Bu? Buat lauk. Buat lauk. Selain membagikan telur Paskah, jemaat gereja juga membagikan puluhan paket sembako kepada warga sasaran yang membutuhkan. Pendeta Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Boyolali, Kris Handika menjelaskan, pembagian telur Paskah tersebut sebagai wujud solidaritas kepada masyarakat dan umat agama lainnya. Sementara pemilihan telur yang dirangkai menjadi bentuk gunungan, hal itu merupakan wujud syukur kepada Tuhan karena selama ini sudah melimpahkan berkat-Nya yang kemudian dibagikan tersebut diharapkan dapat menjadi berkat bagi sesama. Tema kami menyala bersama dengan Kristus yang hidup. Kami bawa ke masyarakat dengan langkah nyata berbagi telur Paskah kepada masyarakat, juga sembako bagi masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan. Ada berapa telur yang dibagikan? Lebih dari 4.100 karena tadi masih terus bertambah. Dan kami bagikan sampai nanti sebelum ibadah sore selesai. Tapi sebagian besar kami bagikan di Simpang Siaga ini. Kenapa ini dibuat gunungan? Karena gunungan itu dari kecil ke atas mengerucut, harapannya kami bersama-sama berdoa dari banyak orang kepada Tuhan yang satu untuk kita bersama-sama berdoa bagi kemajuan Kota Boyolali khususnya karena kami tinggal di Boyolali dan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045 kiranya boleh benar-benar terjadi karena kita bersinergi satu dengan yang lain, berkolaborasi untuk bersama-sama menciptakan suasana yang adem ayem, Boyolali tersenyum, benar-benar berimpact kepada seluruh negeri ini. Dengan pembagian ribuan butir telur Paskah kepada masyarakat, diharapkan bisa menjadi berkat bagi sesama, serta sebagai wujud toleransi serta solidaritas antar umat beragama. Azza Argani, e-Channel TV, Boyolali, Jawa Tengah. Pemirsa, akibat konsleting listrik sebuah pabrik sekaligus gudang kertas di Klaten, Jawa Tengah, api yang membesar melalap seluruh ruangan dan bangunan yang berada di dalam pabrik beserta isinya. Banyaknya tumpukan kertas membuat petugas sempat kesulitan saat proses pemadaman. Kertas terbakar dekatnya buah, Kebakaran hebat melalap sebuah pabrik sekaligus gudang kertas yang berada di Desa Bolo Pleret, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar berupa kertas membuat asap hitam pekat tebal. Terekam video amatir warga saat kejadian yang membumbung tinggi di udara. Saat kejadian, aktivitas pabrik masih berlangsung. Warga sempat panik saat api muncul pada bagian gedung kertas. Api terus membesar lalu melalap beberapa ruangan yang berada di sebelah gudang.
Proses pemadaman dilakukan oleh pemadam kebakaran dari Kabupaten Klaten, gabungan beserta Damkar Kabupaten Sukoharjo. Sebanyak 5 unit armada dikerahkan untuk menjinakkan api. Api berasal dari hubungan arus pendek dari atap gudang, lalu merambat ke 2 ruangan gudang dan ruangan produksi. Petugas sempat kesulitan dalam proses penanganan lantaran banyaknya tumpukan kertas. Pemadaman berlangsung selama 3,5 jam. Petugas terpaksa melakukan penguraian pada tumpukan kertas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ditaksir kerugian mencapai 300 juta rupiah. Kebakaran pabrik dan gudang kertas di Bolo Pleret. Untuk objek terbakar adalah kertas dan kardus, beberapa lokasi ruangan pada bangunan gedung ini yang tersimpan maupun tertata dengan tumpukan ketinggian kardus hampir 1 meter lebih ya. Sehingga dalam proses penanganan kami cukup butuh waktu karena harus mengurai dari tumpukan kardus atau kertas yang ada di lokasi. Untuk penyebab kebakaran tadi dari pelapor menginformasikan bahwa awalnya ada percikan api dari atas, kemungkinan adalah korsleting listrik. Percikan tersebut mengenai sebuah styrofoam sehingga api mudah untuk penyebarannya. Lesya Syafitri, Klaten, Jawa Tengah, e-Channel TV. Pemirsa, untuk mengantisipasi kekurangan jumlah dokter spesialis di Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang akan segera membuka program pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam. Pada kesempatan ini, kita bersama-sama bantu. Hal tersebut disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Unisula Dr. Setio Trisnadi di sela pengambilan sumpah dokter baru yang diluluskan FK Unisula dalam acara rapat Senat Terbuka pengambilan sumpah dokter ke-131 tahun 2025. Pengambilan sumpah dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas Dr. Sampurna. Setio Trisnadi mengatakan, dalam waktu dekat akan dilakukan visitasi oleh pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan timnya, pihaknya sedang menunggu visitasi. Untuk persiapan administrasinya sudah dilakukan, termasuk ada residen bagian ilmu penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. Berdasarkan hasil kelulusan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter, sebanyak 96 dokter baru Fakultas Unisula yang disumpah. Adapun total Fakultas Unisula telah meluluskan sebanyak 6.268 dokter yang saat ini telah bekerja di seluruh penjuru Indonesia. Untuk program pendidikan dokter spesialis, PPDS ilmu penyakit dalam ini terkait dengan kiprah Fakultas Unisula dalam perannya di dunia kedokteran, dalam hal ini membantu pemerintah di bidang kesehatan untuk menyiapkan dokter yang unggul, kompeten, dan menghargai orang tua, menghargai dosen, dan sesuai dengan kode etik. Diakui jika Fakultas Kedokteran di Indonesia terus berkembang, dengan jumlah 130 fakultas. Untuk itu, Fakultas Unisula tetap menjaga dan mempertahankan kualitas, serta meningkatkan daya saing. Fakultas Unisula bahkan sudah menjadi pembina beberapa fakultas yang baru berdiri. Dan ini, alhamdulillah ini periode 131 sumpah ini, kami meluluskan 96 dokter, sehingga totalnya 6.268 dokter. Dan alhamdulillahnya di antara dokter baru itu nilainya terbaik nasional 98,66 nilai CPT. Yang cowok itu ya Pak? Yang cowok. Lalu juga yang nilai 90 ke atas ada 14 dokter baru. Ini merupakan prestasi yang membanggakan kami, sehingga Kedokteran Unisula tentunya terus berkontribusi kepada negara melalui dokter-dokter yang kompeten dan bisa mengabdi kepada negara. Fakultas Unisula kembali mengukir prestasi dari mahasiswa program studi pendidikan profesi dokter dengan capaian kelulusan First Taker UKM PPD pada periode Februari 2025 CBT 97,8% dan OSCE 100%. Di mana tercatat sebanyak 15 orang dari 89 mahasiswa program studi pendidikan profesi dokter yang mengikuti uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter tersebut berhasil mendapatkan nilai terbaik nasional.
Fakultas Unisula terus berkontribusi ke negara, melahirkan dokter-dokter yang berkompeten untuk mengabdi bagi bangsa dan negara. Yovin Nugroho, Semarang, Jawa Tengah, E-Channel TV. Trek pacuan kuda Stadion Sultan Agung Bantul kembali menjadi saksi pertempuran sengit para joki dan kuda pacu terbaik. Setidaknya ada 200 kuda pacu berlaga dalam kejuaraan nasional berkuda Piala 3 seri pertama dan Pertiwi Cup 2025 yang digelar oleh Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia. Ribuan warga memadati Stadion Sultan Agung Bantul Minggu siang. Meski di tengah panas terik siang itu, tak menyurutkan animo masyarakat untuk menyaksikan secara langsung pertempuran sengit para joki dan kuda pacu terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia tersebut. Ini merupakan gelaran seri pertama kejuaraan nasional berkuda Piala 3 dan Pertiwi Cup 2025 yang digelar oleh Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, Pordasi, bekerja sama dengan salah satu perbankan nasional. Sedikitnya, ada lebih dari 200-an kuda pacu yang turut berlaga dalam laga BNI Indonesia's Horse Racing tersebut, memperebutkan Piala 3 mahkota serta uang pembinaan senilai 1 miliar rupiah. Triple Crown di dunia pacu kuda Pordasi merupakan lomba pacu kuda klasik, di mana kuda-kuda kelompok umur 3 tahun kelas terbuka dipertandingkan dalam 3 seri pertandingan dan telah menjadi event tetap tahunan bagi cabang olahraga berkuda Pordasi. Kemarin dan hari ini sudah lebih dari 200 ekor kuda yang berpartisipasi di 18 race acara kami. Semoga kedepannya bisa lebih maju lagi. Terima kasih berkat dukungan Sarga dan BNI. Harga kuda naik terus. Harga kuda naik terus. Para peternak kuda makin cuan. Semoga kedepannya bibit-bibit kudanya menjadi semakin baik, kualitas pacuannya sebagai makin baik. Hari ini merupakan acara paling meriah dalam sejarah pacuan kuda di Indonesia. Tepuk tangan buat para mitra kami. Jadi kita surprise banget. Nah, ngelihat opportunity ini gitu ya. Jadi kami memang langsung excited karena Sarga datang dengan membawa konsep, membawa industri ini menjadi lebih berkembang dan dikelola secara profesional. Karena begitu ini dikelola secara profesional, multiplier efeknya itu banyak banget gitu ya. Nggak hanya ketika eventnya doang, tetapi tadi ada groomer, trainer, kondisi ekonomi di sekitarnya akan naik semua, penonton banyak, harga kuda naik, ekonomi juga naik, everybody happy. Let's go! Kejuaraan ini bukan saja menjadi pertarungan bergengsi antar kuda-kuda terbaik Nusantara, tapi juga telah mendorong potensi sport tourism, mengingat daya tarik olahraga pacuan kuda yang mencapai lintas daerah di seluruh Indonesia. Dari Bantul, Yogyakarta, Joko Pramono, E-Channel TV melaporkan. Informasi dari Bantul, Jawa Tengah ini menutup perjumpaan kita dalam program Berita Terkini. Saksikan selalu informasi terkini dan terpercaya yang hadir setiap hari dari pagi, siang, hingga malam hanya di E-Channel TV. Saya Valeska Raya dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat!